Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Sekarang apa? Sekarang you mau apa? Sekarang saya kata orang Muslim tak tahu dengan Tuhan mereka. Mereka kata Tuhannya adalah satu. Satu itu memiliki 99 atribut yang lain. Contohnya Ar-Rahman tak sama dengan Ar-Rahim, Ar-Rahim tak sama dengan Ar-Rahman. Ada 99 yang tak sama tapi satu Tuhan. Saya tanya, di mana anda mendapat konsep atau ajaran ini? Siapa beri idea ini? Dekat mana dalam ayat Al-Quran menekankan, saya tak minta ayat tepat dah, menekankan bahawa Allah adalah satu, memiliki 99 atribut. Yang tepat, tidak lebih daripada 99, tidak kurang daripada 99. Kalau you adalah Muslim, takkan you mengelak. Sebab orang Islam yang sejati, dia tentu tahu Tuhannya. You apa tahu? You tak tahu pun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam surah Al-Baqarah 116, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Itulah eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Taiko, Tuhan itu satu. Allahu samad. Dia tempat bergantung sekalian makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia satu-satunya yang berhak disembah, ya. Itulah eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalam Bible kamu yang kamu menyembah manusia itu tak ada mah. You faham ke tidak? Ya, itu semua saya sudah baca dah. You tak payah ulang kepada saya. Itu apa ayat Al-Ikhlas satu-satu, itu semua tak payah. Sebab apa? Sebab yang saya tanya bukan adalah satu Tuhan atau tak satu Tuhan. Saya kata di mana satu Tuhan itu memiliki 99 sifat yang tepat. Tidak lebih daripada 99, tidak kurang daripada 99. Di mana ia mengata atau menekan dalam ayat Al-Quran. Kalau you bilang tak payah, sekarang you tunjuk ayat sedemikian rupa dalam Bible. Yesus berkata, Akulah Tuhanmu. Saya tidak diberanakkan dan tidak memperanakkan manusia. Aku tempat bergantung sekalian makhluk. Itu. Kalau nanti itu saya tanya, confirm nanti kamu dari hari ini sampai besok baru jawab. Itu pun kalau jawab. Jadi jangan tanya saya sesuatu yang saya jawab tapi di dalam Bible tidak ada. Nanti kamu jadi gila. Ini ya, Allah adalah satu, memiliki 99 sifat. Ini adalah rekaan kamu ke atau rekaan siapa? Kalau bukan rekaan, bagaimana kamu buktikan? Dia diajar, ditekankan oleh ayat Quran di mana? Mana ayat Quran dia? Kalau you tak ada ayat Quran yang memberi penegasan atau penekanan bahawa ya, Tuhan itu satu, memiliki 99 atribut yang tepat. Tidak lebih daripada 99, tidak kurang daripada 99. Tepat kepada 99 atribut dan satu Tuhan saja. Oleh itu, kalau anda tak dapat mengeluarkan di mana penegasan ini, maka itu adalah rekaan. Kamu dapat dari mana? Sifat-sifat Allah 99 nama Asmaul Husna itu adalah kemuliaannya, eksistensi kebesarannya. Itu artinya ada pemalu, ada pencemburu, ada maha besar, ada maha gagah, ada maha kaya. Sebab itulah Allah. Tapi kamu sekali lagi saya tampar kamu kamu Bible kamu tidak ada di situ ditulis apa-apa apa yang ada maha diludah, maha dipukul, maha disunat, maha ditelanjangkan, maha dibingkai disalib, dan maha tidak boleh berbuat apa-apa. Itu Tuhanmu, tahu? Saya kata, saya tidak bertanya awak sifat Allah 99 itu adalah apa. Saya bukan tanya adalah apa. Saya tanya kamu, di mana ayat beri penegasan atau penekanan
bahawa Allah adalah satu, memiliki 99 sifat ini yang tepat, tidak lebih dan tidak kurang. Di mana ia mengajar, mengata, menekan, menegas? Mana? Taiko, Tuhan kamu, dia maha disunat, dia maha menyusu, dia maha dipukul, maha diinjak, maha diludah, maha dibingkai disalib, dan maha mati. Tuhan kamu tidak ada satupun yang maha kuasa, faham? Kamu ada bukti dan kepastian tak? Ada keyakinan Allah tidak melebihi daripada 99 sifat tak? Kalau yakin, you cakap yakin. Kalau tak yakin, kata tak yakin. Saya bertanya sekali lagi. Anda kata begitu, maksudnya adakah anda bermaksud you yakin bahawa Allah adalah satu dengan 99 atribut? 99 sifat. Hanya tepat kepada 99, tidak lebih daripada itu. Kalau awak kata ya, okey, you kata ya lah. Kalau kata bukan, okey bukan. A atau B, ya atau bukan. Kalau saya ucapkan itu satu persatu ayat, kamu tidak akan bakal mengerti. Sebab itu terpisah-pisah. Ar-Rahman di mana, Ar-Rahim di mana. Itu terpisah-pisah tempatnya. Tapi itu adalah zat Allah yang murni ditulis dalam satu buku. Bukan ada gospel, Injil perjanjian baru, perjanjian lama, tidak ada. Al-Quran itu rumahnya Allah. Disitulah nama-nama Allah 3.900 kali disebutkan. Ya, dengan zat dia. Jadi sekarang saya memberi kamu penjelasan supaya kamu lebih teliti, lebih fokus. Taiko? Al-Quran itu datang daripada Allah. Saya selaku pemilik rumah, tentu saya mengetahui isi di dalam rumah saya apa yang tidak boleh dan diperbolehkan. Kalau di Bible kamu tidak ada. Semua yang tidak boleh itu kamu benarkan. Contoh, tidak boleh kamu itu makan babi, tapi kamu makan babi karena kamu mengikut Paulus. Kamu harus disunat, tapi kamu tidak bersunat sebab kamu mengikut Paulus. Itu. Jadi itulah beza Islam dengan kamu Kristen, faham tidak? Saya tak kata sifat-sifatnya ialah apa. Itu bukan pertanyaan saya. Saya juga tidak kata sifat-sifatnya ditulis di mana. Itu juga bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya ialah di mana ayat penegasan menegaskan adalah satu, hanya memiliki 99 attributes, tidak lebih daripada 99, tidak kurang daripada 99. 99 itu adalah sifat kekuasaannya, ya, itu keagungannya. Tapi nama Allah tetap satu. Kalau kau nak bukti, kau pergi dari Malaysia, kau coba pergi ke penjuru bumi, tanyakan sama orang Islam, siapa Tuhanmu? Tentu dia cakap Allah. Tentu dia jawab kamu Allah. Nah kamu coba kamu cakap sama orang Yahudi, Tuhan kami Yesus Christ. Kamu diludah atau tidak? You mana dapat jawab? Kalau ulama tinggi Islam pun tak mampu jawab, bagaimana you mampu, kawan? Aduh, Taiko. You nak cabar orang, kena fasih orang punya sumber. Saya memberi pertanyaan, saya tentulah fasih apa yang anda tak boleh. Kalau you rasa saya tak boleh jawab, macam ni je lah. Kita masuk Zoom sajalah. Kita masuk Zoom untuk debat. Macam mana? Kalau you setuju, kita boleh masuk Zoom. Saya boleh bagi link. Saya tunggu you respon. Taiko. Kita masuk Zoom. Kita mau lihat Cina hakakah atau Cina santung yang akan tumbang di Zoom. Macam mana? Maukah tidak? Di sini kau selalu berputar-putar, kau menghibur dirimu. Kita masuk Zoom saja. Saya tunggu respon daripada awak. Kita mau lihat Cina santungkah atau Cina haka yang tumbang di Zoom. Betul tak, Taiko? Kenapa kami mesti mengikut cara kamu? Masuk Zoom. Masuk Zoom baru boleh. Sini tak kira. Kenapa macam tu? Kalau you tanya saya, you punya nama apa? Saya kata nama saya Anson. You dapat tak jawapan dekat sini? Dapat kan? Kenapa saya harus pergi Zoom baru menjawab nama saya Anson? Kalau boleh sini tak jawab dah. Betul tak, Taiko? Kalau you bilang saya sudah jawab, kenapa kamu bilang saya tidak jawab? Padahal setiap yang kau tanya, secara simpel saya jelaskan dari tadi. Tapi kamu tidak faham. Sebab ilmu Islam itu tinggi. Kamu sudah salah orang, Taiko? Saya sebenarnya
hanya ingin menerapi otak kamu yang masih menuhankan manusia yang diutus kepada Bani Israel. Jadi kalau you mau untuk memuaskan nafsu Anda, kita masuk Zoom. Baru kita boleh tahu, sebab di situ kita pakai timer. You pakai time, saya pakai time. You perlu jawab apa yang saya tanya. Sebab itu nanti moderator yang memaksakan kamu untuk menjawab. Begitu juga saya, kalau saya tidak jawab, saya akan dipaksa untuk menjawab. Oke? Lagi satu itu Zoom semua orang Indonesia, Malaysia nampak itu Thailand, Myanmar pun boleh nampak Jadi kalau you merasa pintar, kita masuk Zoom sajalah. Macam mana? Okey, Al-Hidayah, dengar baik-baik. Saya tak pasti kenapa anda panggil saya Taiko, memberi gelaran seperti macam ni. You faham definisi kepada Taiko tak? Atau gelaran ini? Ya? Kenapa orang memakai perkataan ini, sebutan ini untuk apa? Sebab dia menekankan ayah anda. Ayah anda tu contohnya ketua mafia macam tu lah. Ketua mafia tu ada apa? Dia ada pengikut. Saya pun tak ada pengikut. You kata saya Taiko, kenapa? Kalau saya ada banyak pengikut macam Muhammad, you panggil lah saya Taiko. Apa mafia buat? Mafia dia pau orang. Kalau you tak mau, masalah, saya punya orang jaga you punya kedai. Saya jaga you punya tempat, saya jaga you. You bayar pau kepada kami. Itulah mafia. Apa Muhammad buat? Kalau dia jadikan orang dimi, kalau dia tak mau masalah, kami orang Islam jaga kamu, you bayar pau kepada kami. Faham tak? Itu baru Taiko. Itu Taiko saya tahu itu something tai kucing kalau Malaysia panggil itu macam Jadi you sebab apa saya panggil Taiko tahu? Sebab anda selalu berkata-kata menurut apa yang sedap di fikiran anda. Jadi anda memang seorang something tai kucing. Ingat, yang saya bahas, karena kamu bilang tadi kamu itu punya hidup yang kekal. Sementara umur Yesus hanya 33 tahun, umurmu 60 tahun baru mati. Sekarang siapa yang hidup kekal? You atau Yesus? Ya? Kamu dapat hidup yang kekal itu serupa apa? Apakah itu hadiah? Apakah itu mainan? Apakah itu uang ringgit atau apa? Coba jelaskan. Ayo Lovan, pergi sembahyang Lovan Pergi sembahyang dulu, itu ada azan itu. Saya kan kata, saya tak perlu orang perintahkan saya. Contoh, saya cintai satu wanita, saya setiap hari 24 jam saya boleh mempunyai banyak kali merindu dia. Secara bebas, saya boleh sesuka hati mengikut dorongan saya, ingin nak kata saya cinta padamu, saya merindu kamu, saya nak jumpa kamu. Itu macam saja. Saya tak payah dia memberikan saya satu jadual. Pukul 1 kamu kena sebut dengan saya, kamu rindu pada saya. Baru saya tahu sebut. You faham tak? Saya bebas Ya, saya tahu you Cina, you kongke dulu Memang you cinta terus kongke saya tahu Sebab iman adalah keyakinan kami terhadap kepercayaan kepada Tuhan. Yakin apa? Yakin Tuhan itu adalah sempurna, paling adil, paling suci, paling baik, sanggup berbuat pengorbanan. Macam itulah kan. Ini kami harus melatih. Oleh itu, iman kami bukan terdiri kepada lutut, kepada gerakan isyarat, bukan terdiri kepada jadual, tetapi terdiri kepada apa? Roh dan kebenaran. Maksudnya, dorongan anda saat kamu nak berterima kasih kepada seseorang, awak berjebat tangan dia. You tak payah orang ajar kamu, pergilah jebat tangan dia. Itu bermakna kamu tidak benar-benar ada dorongan itu. Kamu kena orang perintahkan kamu, baru kamu tahu jebat tangan. Kalau kamu benar, dalam hati kamu sudah benar-benar berterima kasih, kamu sendiri automatik lah pergi. You faham tak? Tak perlu satu jadual ada beza kan. You satu kalau sifat ini, bagaimana menilai sifat ini? Bukan terdiri kepada berapa berat ataupun kuat kamu menjebat tangan seseorang, ya, tetapi melihat melalui apa yang dalam hatimu, dalam semangatmu, dalam rohmu. Kalau dalammu memang merasa berterima kasih, itu yang dinilaikan iman. Faham tak? Taiko,
itu cari Tuhan. Semua orang di dunia ini mencari Tuhan. Tapi ada beberapa kegagalan di kalangan kamu yang kamu tidak boleh cerna dengan akal. Satu, Tuhan kamu Yesus, dia punya Tuhan yang lain. Berarti Yesus menyuruh kamu menyembah Tuhan yang dia sembah. Oke? Kedua, kamu beragama Kristen itu tidak pernah disebut oleh Yesus ataupun Allah Bapa. Kamu Kristen dari mana? Dari Antioquia, dari Tarsus. Abad ke-17 tahun 50 Masehi. Oke? Ketiga, pengajaran Tuhanmu yang diajarkan di dalam Bible yang secara langsung dikerjakannya atau pengajaran yang tertulis, kamu tidak ikuti. Kamu Kristen tidak ikut. Daripada tiga ini saja, kalau saya tanya, kamu sudah gagal mendapatkan Tuhan yang benar. Belum lagi, tidak ada pengakuan Yesus menyuruh kamu sembahyang hari Minggu maho. Kalau Islam itu valid. Sebab Yesus juga mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang diutus. Begitulah samanya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang dia mengatakan, Kul iya ayuhan nas, ini Rasulullahi alaikum jami'ah. Wa ma arsalnaka fatalinas, wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Ini semua tidak ada di dalam biblos kamu yang mana Rasulullah itu adalah pemberi rahmat kepada sekalian alam, kepada seluruh umat manusia. Dan pada hari ini telah disempurnakan agama Islam, telah dicukupkan rahmat dan nikmat Allah di dalamnya. Surah Al-Maidah nomor 3. Coba sekarang kamu bantah saya. Kamu bantah saya, apa yang saya utarakan kamu timbang balik. Taiko atau Chin, saya begini-begini loh, ini Yesus ajarkan begini-begini mah. Kalau kamu cuma percaya Tuhan itu ada, semua manusia percaya Tuhan. Tapi dengan cara apa? Kita harus mengenal Tuhan karena Tuhan memperkenalkan dirinya kepada hambanya mah. Tuhan mesti memberikan satu aturan kepada hambanya, kemudian hambanya ikut supaya bertemu Tuhan mah. Otoritas Kristen tidak ada yang mengikuti hal yang demikian mah. You selalu berbuat yang sunsang yang terbalik. Oke? Sekarang coba kamu bantah. Ini saya bicara betul-betul tahu. Saya bagus-bagus punya nada ucap sama you. Supaya you faham apa itu Tuhan, apa definisi agama. Silakan. You kata orang cari Tuhan, semua orang cari Tuhan. Bagaimana Muslim dalam umum ada cari Tuhan? You faham maksud cari tak? Kalau saya tidak diuruskan seorang wanita menjadi isteriku, tapi saya sendiri pergi mencari jodoh itu, saya menemui, saya temui, dan saya bercinta dia dalam proses pahit, masam, manis semua ada. Itu panggil satu cinta yang saya mencari. Kalau saya diuruskan oleh keluarga saya, seorang wanita menjadi isteri, itu panggil diuruskan. Saya hanya ikut perintah keluargaku. Sudah ada satu isteri. Saya tidak tahu apa maksud cinta. Sama kepada iman. Kalau kamu nak iman, itu kamu kena cari dulu. Bukan diuruskan oleh keluarga, bukan sebab keluarga menguruskan atau mengikut keluarga, keturunan, budaya. Itu Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 82. Dia cakap apa tahu? Tidakkah mereka memperhatikan Quran? Jika sekiranya Quran bukannya datang daripada Allah, maka tentulah mereka mendapati ayat yang begitu banyak bertentangan di dalamnya. Sekarang kalau kamu sudah berani mengatakan Quran, coba kamu tampilkan data di mana Al-Quran itu ayatnya bertentangan. Seperti 4 murid yang mengatakan Yesus itu duduk di sebelah kanan berdiri dan dipangku oleh Bapa. Itu yang pertentangan. Belum lagi Kejadian nomor 6 pasal 19 bahwa satu ekor burung masuk ke dalam bahtera Nuh. Tapi Kejadian nomor 7 bab 2 nomor 2 itu 7 ekor daripada burung-burung, 7 pasang daripada burung-burung. Itu macam. Jadi kalau kamu sudah berani menyentuh Al-Quran, coba kamu tampilkan. Tapi tentu kamu ini lari ke sana ke sini, kamu lari. Kamu tidak fokus kepada satu perbahasan sebab kamu tidak punya otoritas yang minimal boleh menjawab saya.
Kalau saya adalah orang-orang yang berada di zaman katakan di zaman Matius, Markus, Lukas macam mereka, saya nak percayakan kepada Al-Quran. Bagaimana caranya? Bagaimana saya merujuk kepada ayat tadi yang you katanya? Bagaimana? Al-Quran pun tak wujud, kawan. Oleh kerana kamu tidak mendengar VN saya sampai habis, maka saya hold dulu VN saya. Saya tunggu jawapan sampai kamu sudah jawab semua baru saya balas.